functional medicine. Basically dia Western medical, tapi dia basic balik ke fungsi Nature. tubuh, Fungsi. biokimia tubuh, dan bagaimana terjadi penyakit. Iya. Nah, approach-nya, jadi kalau kita bicara kesehatan secara luas, approach-nya itu macam-macam. Kebanyakan Western medical itu mengobati secara simptomatik. Dan approach-nya lewat chemical. Jarang mereka ngomong tentang, jadi dia berbicara banyak farmakologis. Iya, betul. Gimana obat itu bekerja dengan efek samping. Tapi zaman sudah terbuka dan Indonesia sudah mulai open-minded, walaupun spesialisasinya belum ada di Indonesia. Kita baru memulai sama Profesor Amarula Siregar di Prodia. Itu setiap bulan kita ada 2 hari pertemuan sebanyak 36 jam. Nah, jadi approach-nya itu go back to basic dengan mempertahankan fungsi-fungsi tubuh ini. Fungsi tubuh yang jelas kan lewat makanan supaya kita bisa bergerak, bisa ada energi. Makanan kan? Iya. Basically kalau kita nggak makan aja lapar. Nah, di mana basic kita ini sekarang sudah amburadul. Proses food gitu-gitu. Nah, jadi sekarang ini di Bali beberapa tahun lalu, belum sampai 10 tahun, Udayana Bali sudah buka spesialisasi S2 medical doctor itu dengan jurusan herbal. Benar. Ya, jadi waktu saya ketemu di seminar fungsional medicine ini, kelas itu selama 9 bulan dalam 1 tahun, itu banyak dokter-dokter S2 yang herbal masuk ke sini, maupun mereka yang study herbal di China. Jadi dia hadir. Jadi di situ mereka sharing gitu. Sayangnya kita itu udah telat. Bayangkan tadi cerita saya 60 tahun, ada universitasnya di Utah, Profesor Amarula yang prakteknya di Jalan Marga Satwa di sini. Kalau ibu daftar itu 2 bulan baru. Iya, 2 bulan baru ibu dapat bisa lihat dia gitu. Karena dia praktek ini, dan masih banyak dokter-dokter yang arogan dan fobia tentang ini. Jadi mereka bekerja dengan penyangkalan diri gitu loh. Mereka karena dokter dia arogan, dia maunya farmasetikal terus. Betul, itu juga betul, nggak salah. Tapi dia hanya sebagai dokter simptomatik. Batinnya itu hanya simptomatik. Dia nggak menerangkan kalau simvastatin itu pakai dalam berapa lama nanti menyebabkan ini dan itu, dia nggak menerangkan. Dia cuma kasih vitamin B6 supaya mengurangi efek samping. Itu betul, nggak malpraktek, karena yang dipraktekin kan Western medical. Nah, sekarang sudah ada herbal di Bali, sudah ada yang dokter ambil spesialisasi ke Cina tentang herbal. Iya, harus dipraktekin kok. Itu kan approach-nya different gitu, tapi goals-nya sama untuk sehat. Nah, saya lebih senang approach-nya kembali kepada fungsi-fungsi tubuh gitu loh. Nah, ini yang dengan makanan. Dan betul kalau sudah ada penyakit yang mereka terapi dengan herbal, makanan-makanan. Orang di Indonesia kalau ngomong herbal pikirannya negatif, sama seperti di bisnis orang mendengar multi level marketing, sama persis. Nah, jadi di sini para banyak juga dokter yang positif yang menerima kemajuan herbal, dan secara empiris penelitian seperti salah satu contoh yang sekarang kita lagi geluti adalah For Life dengan barang natural susu sapi dan kuning telur, sementara Susan Barlen Cumming dengan flavanol yang 100% antioksidan nitrooksid yang ada di biji coklat. Ini kan penemuan-penemuan yang mendukung mereka punya itu loh, pemikiran approach dari gizi cara hidup manusia ini supaya bisa
punya kualitas hidup dalam kesehatan. Jadi nggak ada salah, kita harus fleksibel. Betul. Lihat bagaimana nih dokter ini approach gitu loh. Kayak ibu dulu hitungannya kalau satu bangunan itu kan batunya berapa, semennya berapa, kayunya berapa. Sekarang orang udah pakai aluminium, anunya, rangka-rangka bangunannya. Orang udah pakai apa lihat orang bangun ruko nggak lama udah jadi. Betul. Karena dia memerlukan barang-barang yang lebih tahan uji dan untuk penangkal ketika musim ini berubah dan menjadi buruk. Harus sudah pikirkan kalau jadi gempa bumi atau apa gitu kan. Jadi sama seperti ini. Nah, banyak dokter di Indonesia belum tergerak dengan ini. Gitu loh. Jadi kalau kita ngomong transfer faktor, mereka kayak alergi. Kita ngomong ini, iya sih, masa sih ilmiahnya apa gitu. Lo masa gue mesti ngajarin lo dia punya biokimia, fisiologi. Nah, yang paling parah kita ketemu dokter yang waktu sekolah bego, nggak ada basicnya di fisiologi benar gitu loh. Dia cuma jadi simptomatik, ada penyakit ini dia terapi itu, dia begitu. Iya, betul. Nah, ini yang nggak masuk gitu loh. Tapi mereka punya tanggapan apa kan kita next kan, nggak stuck di situ gitu loh, next. Jadi itu apa yang ibu bilang tadi, orang dokter di mana itu di Depok itu betul, dan dia pakai approach holistik. Holistik itu artinya pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Jadi keagamaannya juga ada, fungsi tubuh gizinya juga ada. Nah, kalau gizinya nggak cukup dan sudah berubah jadi penyakit, terapinya juga dari bahan-bahan alami. Yang nggak semua herbal, Bu. Kalau herbal itu kan konotasi orang daun-daunan, akar-akar, bunga-bungaan, biji-bijian. Padahal dia lebih luas lagi. Dia tentang gizi. Coba lihat itu, apel sama minyak zaitun. Itu barang yang bergizi, di dalam sudah ada karbohidrat, di dalam sudah ada lemak yang baik, di dalam juga sudah ada polifenol di dalam apel, banyak sekali kegunaannya dan itu alami. Itu loh. Jadi kalau orang bicara tentang herbal, kesehatan herbal, sama aja kita bicara tumbuhan organik gitu. Kan orang kan takut pestisida. Apa bedanya orang takut pestisida sama orang takut obat-obat kimia? Sebenarnya sama kan? Iya, sama. Pestisida juga kimia, iya. Gitu loh. Gitu ya. Jadi betul itu apa yang ibu bilang, banyak sekarang dokter-dokter bergeser kepada pelayanan secara holistik. Agamanya pun dikelola di bagian itu, karena kita sebagai dokter percaya yang namanya definisi sehat dari WHO itu adalah sehat fisik, sehat roh, dan sehat jiwa. Jadi dokter hanya bekerja di satu bagian, yaitu di fisik. Sakit secara fisik, tapi kalau sakit secara rohani, kan dokter hanya menganjurkan banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dan banyak berdoa, menyembah, sholat gitu, seperti itu. Tapi kan dia nggak mengobati di dalam situ. Yang mengobati adalah pasien dan imamnya atau pendetanya gitu. Iya. Oke. Nah, itu dokter yang di Depok, dia mau melayani satu pasien secara keseluruhan, jiwa, fisik, dan rohnya. Rohnya itu udah tempat untuk menyemangati orang, ya kan? Kalau orang loyo-loyo sudah putus asa, depresi, ya pasti banyak manifestasinya, sakit mah, sakit kepala. Betul. Gitu. Gejala-gejalanya aja yang dilihat. Iya. Dan memang kalau kita mau melayani memang harus begitu, secara holistik gitu loh. Itu betul. Jadi kalau orang berobat di sana dan dia itu dokter itu berubah pikiran, dia ada dasar ilmiahnya sama ada dasar imannya gitu loh. Betul.